Pernah nggak sih Anda coba bikin chatbot sederhana dan wow, takjub banget kan? Tapi apa sih bedanya mainan keren itu dari sistem AI yang benar-benar dipakai di industri besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya dengan panduan dari buku yang keren banget, Designing Large Language Model Applications karya Suhas Pai. Ini nih bukan cuma panduan biasa loh, para pakar aja bilangnya ini kelas master. Nah, ini sinyal buat kita kalau kita akan ngebahas lebih dari sekedar permukaan. Kita bakal nyelam ke detail-detail teknis yang jadi penentu berhasil atau gagal. Yuk kita mulai! Jadi, intinya apa sih LLM itu? Gampangnya, ini tuh mesin prediksi kata. Mirip banget sama fitur autocomplete di HP Anda. Tapi, bayangin, kemampuannya ribuan kali lebih canggih. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi jangan salah, dari kemampuan super dasar buat nebak kata berikutnya inilah semua keajaiban itu muncul. Mau nulis puisi? Bisa. Bikin kode? Bisa juga. Detail yang kelihatannya kecil ini justru jadi fondasi dari segalanya. Nah, ini nih yang paling penting. Bikin demo yang bikin orang bilang, wow, itu gampang. Mungkin cuma butuh beberapa menit, tapi ngebangun aplikasi yang beneran siap produksi, yang bisa diandalin, wah, itu cerita yang beda banget. Butuh disiplin engineering yang luar biasa. Inilah jurang yang coba dijembatani sama buku ini. Gimana caranya kita ngubah prototipe yang rapuh jadi sistem yang tangguh dan kokoh. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari janji LMM, terus kita intip di balik layar, lanjut ke menyesuaikan model, membangun sistem, dan terakhir menuju produksi. Langsung aja kita masuk. Pasti kita semua pernah ngerasain momen ajaib itu kan? Pertama kali upload PDF terus bisa ngobrol sama dokumen itu seolah-olah dia seorang ahli. Keren banget. Nah, itulah janji LLM. Keajaiban yang rasanya instan. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, di balik kemudahan itu ada banyak banget tantangan tersembunyi. Ini dia paradoksnya. Bikin prototipe chat dengan PDF itu rasanya gampang banget. Tapi, begitu dilempar ke dunia nyata, dengan segala kekacauannya, dengan kasus-kasus yang nggak terduga, prototipenya seringkali langsung hancur. Kenapa bisa gitu? Jawabannya selalu sama. Karena detailnya, the devil is in the details. Oke, sama kayak seorang chef yang harus paham betul bahan-bahannya, kita juga perlu bongkar mesin LLM buat lihat apa aja isinya. Yuk, kita intip apa aja yang ada di balik layar. Anggap aja ini resep rahasia bikin LLM. Ada 3 bahan utamanya. Pertama, data pra-pelatihan. Ini bahan mentahnya. Kedua, kosakata dan tokenisasi. Ini cara kita motong-motong bahannya. Dan ketiga, arsitektur. Ini cetak biru dapurnya. Nah, kombinasi 3 hal ini yang nentuin rasa akhir dari model yang kita buat. Prinsip lama ini, sampah masuk, sampah keluar. Di dunia LLM, itu hukumnya mutlak. Kalau model Anda dikasih makan data yang bias, penuh error, atau bahkan beracun, ya outputnya juga bakal sama sampahnya. Makanya, buku ini negasin banget. Detail dalam nyiapin data, itu bukan pilihan, itu keharusan. Coba deh lihat, rumit banget kan prosesnya? Ini bukan cuma soal download data dari internet, selesai, enggak. Anda harus nyaring, harus mastiin nggak ada data yang double, biar modelnya nggak bias, harus lindungi data pribadi, dan yang paling penting, jangan sangka data buat ngetes malah bocor ke data latihan. Setiap langkah ini, detail yang super krusial. Kutipan dari Raimuni, ini intinya ngomong gini, model-model zaman dulu itu berusaha memadatkan makna satu kalimat utuh ke dalam satu angka atau vektor. Dan itu gagal total. Kenapa? Karena terlalu banyak konteks yang hilang. Nah, masalah besar inilah yang akhirnya dipecahkan sama sebuah terobosan baru. Dan inilah dia jagoannya, arsitektur transformer. Ini yang jadi fondasi semua LLM modern. Anggap aja ini kayak ngasih si model memori jangka panjang. Jadi dia bisa ingat apa yang diomongin di awal kalimat, pas dia lagi nulis akhir kalimatnya. Dia bisa ngerti hubungan antara kata-kata yang letaknya jauh, jadi pemahaman konteksnya jauh-jauh lebih dalam. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, gimana caranya kita membangun rumah di atasnya sesuai selera kita? Nah, disinilah kita masuk ke bagian menyesuaikan model biar jadi benar-benar punya kita. Ini pilihan pertama yang super penting. Ibaratnya, Anda mau nyewa mobil, pakai model hak milik yang canggih dan gampang dipakai, atau mau bangun mobil sendiri, pakai model open source yang ngasih Anda kontrol penuh atas tiap mur dan bautnya. Dua-duanya punya plus minus yang besar. Fine tuning. Nah, ini ibaratnya kita ngambil model yang pintar di banyak hal, terus kita masukin dia ke sekolah kejuruan. Kita kasih dia data-data spesifik, misalnya soal hukum atau kedokteran. Hasilnya, dia nggak cuma ngerti bahasanya, tapi juga bisa berpikir kayak seorang pengacara atau dokter. Nah, ini salah satu poin paling penting dari buku ini. Pikirin deh, LLM itu kayak mesin mobil, super kuat, tapi yang nggak guna juga kalau nggak ada sasis, roda, atau setirnya kan? Aplikasi yang beneran itu adalah mobilnya yang utuh, sebuah sistem yang dibangun mengelilingi mesin LLM itu. Oke, sekarang kita bahas 2 masalah terbesar LLM. Pertama, mereka suka halu, ngarang-ngarang fakta tapi kedengarannya meyakinkan banget. Kedua, pengetahuan mereka itu kadaluarsa, cuma sampai pas mereka dilatih. Ini bukan masalah sepele loh, ini masalah besar yang bisa bahaya banget. Untungnya, ada solusinya yang cukup elegan. Solusinya adalah RAG, singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Kita bedah ya, retrieval itu artinya mengambil, jadi sistemnya ngambil info relevan dari luar. Augmented artinya ditambahin. Info tadi disuapin ke modelnya. Terus generation, si model ngehasilin jawaban berdasarkan info baru tadi. Singkatnya, RAG ini kayak ngasih LLM buku contekan yang isinya selalu update.
Kalau RAG tadi ngasih LLM buku contekan, nah, agent otonom ini ngasih si LLM tangan dan kaki buat bertindak di dunia nyata. Coba bayangin, Anda nyuruh, pesenin tiket pesawat ke Bali dong buat minggu depan. Agent ini nggak cuma ngejawab oke, tapi dia beneran buka kalender, buka situs booking, dan melakukan pesanan itu. Ini evolusinya, dari sekedar penjawab, jadi seorang pelaku. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua potongan puzzle ini. Dari data mentah sampai jadi agen otonom. Gimana semua detail ini akhirnya ngebentuk satu sistem yang siap dilempar ke dunia. Coba lihat angka ini, 800 lebih. Ini jumlah paper penelitian yang dibaca sama penulis buku ini. Ini bukan cuma angka buat pamer ya. Ini bukti nyata betapa dalamnya, betapa detailnya pengetahuan yang harus dikuasai buat ngebangun aplikasi LLM yang bener-bener hebat. Nah, di level produksi, kita nggak cuma pakai satu LLM buat semua urusan. Nggak gitu. Kita malah ngebangun tim impian. Jadi ada model yang kecil dan gesit buat tugas-tugas gampang, ada juga model raksasa yang kuat buat analisis mendalam, dan seni buat ngatur tim LLM ini biar kerja bareng secara efisien. Wah, itulah puncak dari penguasaan detail. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Intinya gini, di balik setiap demo LLM yang kelihatannya ajaib, ada gunung es rekayasa yang isinya detail semua. Mulai dari nyiapin data yang super teliti sampai ngatur sistem yang rumit, sukses itu bukan soal sihir, tapi soal menguasai setiap detail kecil di sepanjang perjalanan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Teknologi ini kan terus bergerak dari yang cuman ngerespons prompt sederhana sampai jadi sistem otonom yang kompleks. Pertanyaannya, pola desain baru seperti apa ya yang harus kita ciptakan selanjutnya? Bukan cuma soal modelnya, tapi soal gimana kita merancang keseluruhan sistem cerdas di sekitarnya. Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.